Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang berbahagia dan yang Pak Guru cintai, bertemu lagi setelah anak-anak kelas 5 mengerjakan PTS minggu kemarin. Kali ini kita akan belajar tema 5, yaitu Rasulullah atau Rasul Allah idolaku. Namun demikian, mari kita berdoa dulu bersama-sama, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang dicintai Allah dan Pak Guru cintai, Rasul Allah idolaku. Sudah kita ketahui bersama bahwa nama-nama Rasul atau jumlah Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Di antaranya yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang Pak Guru sebutkan adalah 25 nama-nama Rasul yang wajib tahu. Anak-anak yang berbahagia, mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Barang siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga pada akhirnya. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita imani dan kita percayai. Jadi Rasul itu pasti laki-laki. Tidak ada satupun Rasul Allah yang diutus ke dunia ini yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian Rasul atau beriman kepada Rasul itu adalah salah satu rukun iman dari 6 rukun iman pada keseluruhannya. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaannya masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kesimpulannya adalah Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima wahyu, menyampaikannya kepada umat manusia. Salah satu di antara Rasul dari 25 tadi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi teladan atau contoh yang baik untuk seluruh manusia, atau lebih dikenal dengan uswah. Renungkanlah firman berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Berikut ini kita akan belajar satu kisah teladan di antara 25 nabi, yaitu kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, bangsa Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam
hidup pada zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir dan kejam. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Raja Talut dan tentara Raja Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab suci Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih beliau. Ia juga memahami bahasa burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi, seperti halnya melunakkan atau membengkokkan lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi tersebut tanpa memerlukan api atau peralatan pun. Dari kisah yang Pak Guru bacakan tadi, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Daud alaihissalam yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Kemudian Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memahasucikan Allah. Itu yang sering kita sebut tasbih subhanallah. Berikutnya yaitu Nabi Daud alaihissalam bisa membuat baju dari besi. Yang selanjutnya Nabi Daud alaihissalam bersuara sangat merdu dan bagus. Dan yang terakhir adalah Nabi Daud alaihissalam sangat senang dan gemar berpuasa. Anak-anak yang berbahagia, demikian tadi uraian singkat pembelajaran kita tema 5, yaitu Rasul Allah idolaku, yang di dalamnya adalah ada kisah Nabi Daud alaihissalam. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak supaya dikerjakan di dalam buku tulis, kemudian hasilnya nanti difoto dan dikirim lewat link yang akan Pak Guru sampaikan. Pertanyaan yang pertama yaitu tulislah Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Berikutnya adalah yang kedua, sebutkan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Daud alaihissalam, seperti yang baru saja Pak Guru uraikan tadi. Tulis hasil anak-anak di buku tulis, kemudian difoto pekerjaan anak-anak dan dikirim tugas lewat link tugas dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jangan lupa setelah melihat YouTube ini, untuk kemajuan channel YouTube sekolahan kita semua, jangan lupa klik like dan subscribe setelah melihat video pembelajaran yang Pak Guru sampaikan ini.
atas atensinya, atas perhatiannya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anak dan bantu pekerjaan orang tua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.